Shalom adik-adik. Jumpa lagi di Ibadah Anak Kingdom Kids DKI Injil Kerajaan. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, Absen adik-adik dulu. jangan lupa Absen. Ya, dengan formatnya nama, kelas, sekolah minggu, Sabtu ceria, minggu pagi atau minggu sore. Iya, jangan lupa ya adik-adik segera tulis dan dikirim ke Live chat atau komentar. Iya, segera ya adik-adik ya, jangan lupa. Yuk, sekarang yang sudah siap untuk memuji Tuhan, yang sudah absen, kakak ajak untuk bangkit berdiri. Ya, kita akan memuji Tuhan, Menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. ya betul ya. Tapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami boleh kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Engkau. Juga untuk belajar akan firman-Mu. Biar Roh Kudus yang menolong kami, memberi kami hati yang penuh sukacita untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, siapkan roh, jiwa, dan tubuh kami ya Tuhan. Berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, percaya dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, yuk sekarang kita memuji Tuhan dengan pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Adik-adik memuji Tuhan dengan semangat ya Kak ya. Yuk, yang belum berdiri silakan berdiri. Tepuk tangan yuk. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku
baik. Nah, adik-adik, siang hari ini tema kita adalah murid yang melayani. Nah, jadi kita hidup untuk melayani. Jadi kita harus mempersembahkan hati kita, tangan kita, mulut kita, kaki kita, dan semua anggota tubuh kita Untuk Tuhan. Tuhan. Ya, jadi hati-hati menggunakannya, adik-adik ya. Kita pujikan hati-hati dengan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Ting ting. Hati-hati gunakan matamu. Ting ting. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ting ting. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Ting ting. Hati-hati gunakan matamu. Ting ting. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ting ting. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Ya. Yuk, kita akan terus memuji Tuhan ya. Kita masih memuji Tuhan dengan lebih semangat ya kan? Yes. Kita pujikan lagu Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Jadi kita melayani bersama dengan Tuhan, kita tidak akan pernah lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu
siap dibangun di atas dasar iman. Kata-kata bergelombang, timbulan tanda yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, amin. Ya, betul ya adik-adik ya. Pujian tadi mengatakan bahwa kita harus siap dibangun di atas dasar iman ya. Untuk lebih membangun iman kita, sebentar kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita dengan memuji Tuhan, tetap setia. Silakan adik-adik boleh duduk, boleh berdiri, boleh bersujud. Silakan ya, kita bawa pujian ini dalam sikap berdoa. Seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu,
setia kepadamu Tuhan, sampai akhir menutup mata, sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan kami. Biar kami tetap setia melayani-Mu Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus yang menolong setiap kami, menolong setiap adik-adik yang mendengarkannya. Tuhan, Kau yang membuka mata kami, telinga kami, hati kami, pikiran kami. Engkau yang memberi kami roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Biar firman-Mu akan mengubah hidup kami Tuhan, mengubah hidup adik-adik yang mendengarkannya, mengubahkan setiap kami yang mendengarnya ya Tuhan. Kami mau hidup semakin berkenan di hadapan-Mu, dan hidup kami adalah melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu selanjutnya di dalam tangan pimpinan-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, percaya, dan mengucap syukur. Segala pujian, hormat, kemuliaan, dan syukur kami kembalikan dan kami persembahkan kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat siang adik-adik semuanya. Ketemu lagi dengan Kak Yuli di sini. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa ya, semuanya sehat, diberkati Tuhan. Nah, adik-adik, minggu yang lalu coba ingat, kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Iya, betul. Tentang murid yang teladan, yang jadi teladan. Nah, minggu ini kita mau belajar sesuatu yang lebih luar biasa, lebih dahsyat lagi, perintah Tuhan dalam hidup kita, yaitu apa ya adik-adik? Yaitu murid yang melayani. Nah, murid yang melayani itu apa Kak Yuli? Melayani sendiri itu adalah melakukan semua yang baik, semua yang benar untuk Tuhan dan bagi sesama. Ya, jadi melayani itu kita bisa lakukan sesuatu untuk orang lain, tetapi ada nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kita. Nah, sama halnya kita ini adalah murid-muridnya Tuhan Yesus ya adik-adik. Siapa yang di sini mengaku bahwa aku ini muridnya Tuhan Yesus? Saya Kak. Ya, sama. Kak Yuli juga sama. Kak Yuli juga mengaku aku ini murid Yesus, murid Kristus ya. Nah, sama halnya ketika Tuhan Yesus memilih 12 orang muridnya. Ingat ya, siapa aja ya adik-adik ya. Tuhan Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya agar kelak itu bisa menjadi kepanjangan tangannya Tuhan ya, untuk melayani, untuk jadi berkat, dan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di bumi. Murid-muridnya Tuhan Yesus, adik-adik tahu sendiri ya, ada yang dulunya nelayan, dari orang-orang yang tidak terpilih, diabaikan ya, tapi Tuhan pilih jadi muridnya Tuhan Yesus untuk melakukan sesuatu tugas yang mulia, ya kan adik-adik? Nah, namun sebelum murid-muridnya ini melakukan tugas yang mulia, yaitu melayani Tuhan, melayani kerajaan Allah, Tuhan Yesus juga memberikan teladan. Nah, minggu yang kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menjadi murid yang teladan. Nah, sama adik-adik, Tuhan Yesus juga memberikan teladan loh buat murid-muridnya, dengan dia duduk bersama-sama dengan muridnya, memberikan pengajaran, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang yang sudah mati, ya, mengadakan mujizat dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Dengan itu Tuhan tuh menjadi teladan. Bahkan di akhir hidupnya Tuhan Yesus dia berikan teladan yang luar biasa. Ketika Tuhan Yesus dicaci maki, ketika Tuhan Yesus dihina, ya kan, diremehkan, bahkan diludahi loh adik-adik ya, Tuhan Yesus dicambuk, dipukul dengan luar biasa seperti orang berdosa. Padahal Tuhan Yesus tidak berdosa, tapi Tuhan Yesus tidak marah. Tuhan tidak sakit hati, Tuhan tidak melakukan sesuatu yang buruk terhadap mereka yang melakukan yang buruk terhadap Tuhan Yesus. Itu teladan yang sejati adik-adik. Nah, dengan setelah Tuhan Yesus memberikan teladan yang baik bagi murid-muridnya, murid-muridnya mendapat figur dan contoh untuk kita tiru, untuk murid-muridnya tiru ya. Tuhan Yesus adalah teladan yang sejati. Jadi setelah murid-muridnya mendapatkan teladan yang baik ya, itu saatnya dia merubah diri menjadi berkat bagi orang lain, melakukan hal yang sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu apa? Melayani banyak orang. Nah, karena
Karena Tuhan Yesus itu hadir di bumi bukan untuk dilayani. Ya adik-adik ya, luar biasa ya. Tuhan Yesus itu lahir ke bumi, anak raja di atas segala raja, lahir sudah di kandang, ya kan, di palungan, di tempat yang tidak layak. Betul ya adik-adik ya. Masa hidupnya tidak dalam kemewahan, tapi dalam kesederhanaan. Sekian tahun terakhir hidupnya dia pakai untuk melayani, bukan dilayani, padahal dia seorang raja. Yuk adik-adik sama-sama dengan Kak Yuli, yuk kita buka di Alkitab kita di Matius 20 ayat 28. Sekali lagi Kak Yuli ulang, yuk kita buka Alkitabnya, kita baca sama-sama. Adik-adik yang Alkitabnya masih jauh, yuk diambil. Yang ada di handphone bisa dibuka di Matius 20 ayat 28. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu kita sama-sama ya buka dan kita baca. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Itu mandat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak dilayani, dia melayani. Artinya sama halnya dengan kita. Mau kita anak orang presiden, mau kita anaknya gubernur, mau kita anaknya direktur, mau kita anaknya manajer, ya, punya respon hati bahwa aku tidak mau dilayani, aku mau melayani. Karena seorang murid Kristus yang sejati adalah dia punya gaya hidup, punya pola hidup, punya kebiasaan, punya sebuah totalitas, integritas untuk melayani. Artinya apa Kak? Artinya tidak cuma sehari 2 hari, tapi selalu. Dalam setiap waktu, setiap minggu, setiap hari, bahkan ketika tidak dilihat orang, kita tetap melayani, ya. Seperti Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Nah, Tuhan Yesus sudah jadi teladan yang baik. Dia juga melayani, memberikan yang terbaik ya. Jadi melayani itu tidak cuma memberikan apa adanya ya adik-adik ya, ala kadarnya gitu. Tapi tidak memberikan yang terbaik, itu namanya melayani Tuhan. Ya adik-adik ya, itu juga bagian melayani. Karena bagaimana kamu dikenal oleh orang, sebagaimana apa yang kamu perbuat buat mereka. Jadi adik-adik yuk sama-sama sama Kak Yuli, kita mau melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Ya, memberikan yang terbaik lewat apapun, lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat apapun yang bisa kita kerjakan, ya adik-adik ya. Artinya Kak Yuli juga mau sampaikan bahwa ketika Tuhan meminta kita, mengutus kita sebagai murid yang melayani, kita tidak sendirian adik-adik. Ada Roh Kudus, ada penolong, ada Tuhan Yesus yang tinggal di hati dan di hidup kita, yang memberikan kekuatan dan kesanggupan untuk kita itu jadi berkat bagi banyak orang. Karena Tuhan tuh suka loh adik-adik, lihat anak-anaknya, lihat murid-muridnya melayani Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus, ya. Nah, tapi adik-adik juga harus ingat, Kak Yuli, aku kan masih kecil, masih TK, masih SD kelas 1, SD kelas 2, bagaimana aku bisa melayani? Hei, bisa adik-adik, karena melayani itu tidak memandang usia. Gak peduli kamu masih kecil, atau sudah besar, sudah jadi kakak SMA, atau sudah kakak kuliah. Tidak adik-adik, melayani itu bisa dilakukan oleh setiap kita. Kak Yuli itu punya Anaknya Kak Yuli umur 2,5 tahun. Tapi anaknya Kak Yuli, sejak Kak Yuli kecil, sejak dia kecil Kak Yuli sudah ajari dia untuk apa? Ayo melayani. Dengan cara bagaimana? Membantu Kak Yuli di rumah. Walaupun yang dia lakukan belum maksimal karena dia masih kecil, tapi respon hati yang mau melakukan untuk orang lain, itu yang namanya melayani. Ya adik-adik ya, adik juga sama bisa melakukan di rumah. Yang masih TK, yang masih balita, yang masih kelas 1, kelas 2 SD, jangan kecil hati. Ayo kita melayani. Melayani Tuhan dengan cara bagaimana? Bisa membantu orang tua di rumah, menolong teman yang kesulitan, berbagi dengan saudara, ya kan? Bahkan mendoakan orang lain, mendoakan bangsa Indonesia, mendoakan sekolah, mendoakan kesehatan untuk papa mama, untuk keluarga, ya, itu juga melayani. Jadi melayani itu apapun yang kita lakukan untuk orang lain, sekecil
sekecil apapun itu berharga di mata Tuhan. Ya adik-adik ya. Jadi ayo semangat melayani. Dan ingat kisah di Alkitab. Ada seorang anak kecil yang dia melayani Tuhan tanpa disuruh. Itu kerinduan dari hatinya keluar. Siapa ya adik-adik, kira-kira ada yang bisa tebak? Adalah seorang anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikan. Masih ingat ceritanya? Kalau tidak ada anak kecil ini yang mau melayani Tuhan, memberikan apa yang dia punya, bahkan mungkin semua yang dia punya, untuk orang lain yang tidak dia kenal loh adik-adik. Bayangkan, bukan untuk papahnya, bukan untuk mamahnya, bukan untuk kakaknya, untuk orang lain yang dia tidak kenal. Tapi dia rela memberikan itu dan tulus hatinya memberikan. Sampai hari ini kita ingat kisahnya. Namanya ditulis di Alkitab, seorang anak kecil ini berkenan di hati Tuhan. Karena apa? Dia mau melayani sejak dia kecil ya. Bahkan dari anak kecil ini ada mujizat Tuhan yang besar yang dinyatakan. Adik-adik tahu ya, di akhir ceritanya ada 5.000 orang yang diberi makan. 5.000 itu tidak sedikit loh adik-adik, banyak sekali. 5.000 orang yang diberi makan kenyang, bahkan masih sisa 12 bakul. Hanya dari seorang anak kecil yang mau melayani dan memberikan yang terbaik. Nah adik-adik juga harus sama, kita belajar seperti anak ini. Tetap harus memberikan yang terbaik ya, apapun yang adik-adik punya. Jadi tetap semangat, oke? Nah Kak Yuli juga sama, dulu waktu Kak Yuli kecil, waktu Kak Yuli masih SD, Kak Yuli ditanya sama saudaranya Kak Yuli mau kamu jadi apa nanti? Yuli kamu jadi apa kalau besar? Kak Yuli bingung adik-adik. Kadang Kak Yuli jawab jadi dokter, kadang Kak Yuli jawab jadi guru gitu ya. Tapi Tuhan pakai Kak Yuli. Ketika Kak Yuli masih kecil, Kak Yuli ingin jadi guru. Ya, Kak Yuli bawa doa, Tuhan, aku mau jadi guru, aku mau ngajar anak-anak, aku mau ketemu anak-anak. Ya, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesanggupan, Tuhan berkati hidupnya Kak Yuli. Sampai saat ini Kak Yuli di depan kalian, Kak Yuli berbicara, Kak Yuli melayani, itu karena anugerah Tuhan. Karena Kak Yuli tahu, dulu waktu Kak Yuli masih muda, ya, waktu Kak Yuli belum menikah, jauh sebelum Kak Yuli melayani, Kak Yuli itu anaknya penakut. Tidak berani tampil di depan seperti ini, tampil di depan orang banyak. Wah, tidak berani Kak Yuli apalagi pegang mic. Wah, ini tangan bisa bergetar. Tidak berhenti-berhenti, kakinya juga bergetar, ikut-ikut bergetar. Karena apa? Kak Yuli orangnya tidak percaya diri, penakut, tidak pandai berbicara. Tapi ketika Tuhan bilang, "Hai Yuli, layanilah anak-anakku. Layanilah setiap anak-anak yang datang dan haus akan lapar. Aku mau berkati hidup mereka." Kak Yuli bilang, "Aku mau Tuhan, aku mau Engkau pakai. Aku mau Engkau pakai melayani Engkau Tuhan." Seperti Tuhan menggunakan Musa dengan semua keterbatasannya, Tuhan juga memperlengkapi Kak Yuli. Dari setiap keterbatasannya Kak Yuli diperlengkapi Tuhan, diajari Tuhan, dididik Tuhan, ya, diberkati Tuhan. Akhirnya dulunya pemalu, sekarang ya berani. Jadi berani tampil di depan adik-adik, ngomong di depan orang banyak, menyampaikan benar firman Tuhan. Karena Kak Yuli tahu, hidupnya Kak Yuli bukan untuk Kak Yuli sendiri, tapi untuk siapa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Kak Yuli juga harap adik-adik punya kerinduan yang sama seperti Kak Yuli. Apapun yang hari ini adik-adik punya, apapun yang hari ini adik inginkan, cita-citakan, bawa itu ke Tuhan, ya, dan pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan, ya adik-adik ya. Jadi melayani itu bukan sebuah beban. Aduh, harus bantuin mama nyapu lagi. Aduh, harus bantuin kakak cuci piring. Oh, tidak adik-adik, melayani itu adalah sebuah kehormatan, ya, kehormatan yang besar karena kita dipakai menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Dan pastinya Tuhan akan memberikan dan mempercayakan urapan, hikmat, anugerah, berkatnya yang besar dan yang terbaik itu buat kita semua ketika kita punya sikap hati untuk melayani. Jadi tidak boleh berkeluh kesah, harus semangat, harus sukacita, harus tetap ingin
aku mau melayani Tuhan. Ya adik-adik ya. Dan Tuhan juga ingat, Tuhan juga senang kalau kita ini jadi murid-muridnya Tuhan yang melayani dan setia. Melayani itu butuh kesetiaan adik-adik. Artinya setia itu adalah melakukan sesuatu terus menerus ya. Contoh, setia memuji Tuhan, setia membaca Alkitab. Artinya adik-adik selalu membaca Alkitab, selalu memuji Tuhan. Betul ya? Setia berdoa artinya selalu berdoa. Sama halnya ketika melayani, butuh yang namanya buah kesetiaan. Jadi kita belajar juga ketika menjadi murid yang mau melayani, kita harus juga setia. Jangan cuman hanya sekali saja melayani Kak Yuli, boleh enggak? Jangan adik-adik ya, harus setia. Setia itu terus menerus sampai nanti menutup mata, sampai Tuhan panggil adik-adik nanti, sampai nanti adik-adik tua ya kan, jadi kakek-kakek, jadi nenek-nenek ya, harus tetap semangat melayani. Oke? Nah, adik-adik juga belajar ya hari ini ya, sama seperti Kak Yuli belajar. Jadi tetap walaupun adik-adik masih kecil, tetap harus semangat untuk melayani. Jangan berkecil hati karena Tuhan itu melihat ya. Karena Tuhan di surga itu melihat apapun yang ada dilakukan buat orang lain ya. Jadi kita senangkan ya adik-adik hati Tuhan dengan hidup kita, dengan cara adalah melayani. Kak Yuli yakin pasti adik-adik yang di rumah yang mendengarkan YouTube siang hari ini pasti punya banyak kelebihan. Ya kan? Ada yang suka menyanyi, pandai menyanyi ya kan? Ada yang pandai bermain musik. Ada yang, Kak aku pandai bercerita. Oh, adik-adik bisa pakai setiap kelebihan yang Tuhan berikan dalam hidupnya adik-adik untuk apa? Untuk jadi kemuliaan nama Tuhan. Dengan apa? Melayani. Ya, Kak Yuli mengundang adik-adik semuanya yang mau melayani Tuhan ya. Kak aku mau tampil di YouTube-nya JKNJ Kerajaan, Kak aku mau nyanyi sama-sama dengan kakaknya. Boleh sekali. Kak aku mau memberikan yang terbaik Tuhan Yesus Kak, karena aku selalu dikasih uang jajan yang lebih oleh papa mamaku. Aku mau melayani Tuhan dengan cara setia memberikan persembahan. Bagus sekali adik-adik, lakukan yang terbaik yang adik-adik mau berikan buat Tuhan ya. Tuhan itu tidak pernah menutup mata. Tuhan lihat itu dan Tuhan menampung semuanya. Dan adik-adik jangan kecil hati juga. Kak aku tuh suka bercerita tapi aku tidak percaya diri. Hei, jangan kecil hati. Nanti sama-sama dengan kakak-kakak di sini kita belajar bercerita, memberikan kesaksian kebaikan-kebaikan Tuhan yang adik-adik alami. Boleh Kak? Sangat boleh. Ya, karena Tuhan memberikan anugerahnya, berkatnya, bahkan mujizatnya dalam hidup kita karena ada tujuannya adik-adik. Tujuannya supaya kita jadi berkat bagi banyak orang. Nah, jadi pesannya Kak Yuli, ayo tetap semangat melayani, tetap semangat berikan terbaik ya adik-adik ya. Walaupun adik masih di rumah, belum boleh banyak pergi kemana-mana karena masih pandemi, adik-adik tetap bisa melayani dan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kak Yuli mau tanya, siapa yang mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Semuanya pasti mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh ya adik-adik ya. Kalau iya, yuk sama-sama dengan Kak Yuli yuk kita berdoa sama-sama. Kita minta Tuhan buat hatiku ini jadi hati seorang murid yang suka melayani, yang rindu melayani, bahkan yang setia melayani ya. Oke adik-adik, yuk sama-sama dengan Kak Yuli ya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini Engkau mengajari kami menjadi seorang murid yang melayani Engkau, yang setia melayani Engkau. Tuhan tolong kami, Tuhan berikan hati seorang murid yang setia untuk melayani Engkau. Tolong kami Tuhan, ini kerinduan kami. Walaupun kami masih kecil, tetapi kami mau belajar untuk setia dan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami berikan kepadamu sebagai persembahan yang hidup
dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kita jumpa lagi ya. Adik-adik masih semangat kan? Nah, kita ketemu lagi di ruang aktivitas hari ini. Kita akan membuat sesuatu nih adik-adik ya. Kakak akan kasih contoh cara membuat figura. Adik-adik tahu kan figura ya? Figura biasanya adik-adik buat isi apa coba? Nah, pasti ada yang jawab langsung, isi foto kak. Nah, betul sekali ya. Figura biasanya diisi foto kita, foto keluarga. Nah, hari ini kakak akan bikin figura, tapi isinya bukan foto, tapi diisi dengan tulisan. Ya, tulisannya apa kak? Katanya adik-adik ada yang bilang gitu pasti ya. Tulisannya gini. Kita kan jadi muridnya Tuhan Yesus nih ya kan. Terus hati seorang murid itu harus punya hati untuk melayani. Nah seperti itu. Jadi judulnya nanti figuranya murid yang melayani. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah kita mulai yuk. Kita siapkan kertas seperti ini ya. Kita siapkan 2 helai kertas seperti ini. 2 helai dengan warna yang berbeda seperti itu ya. Nah 1 warna yang putih ini buat dasarnya. Nanti kan kasih tulisan ya supaya tulisannya jelas, kita kasih warna putih. Nah warna untuk bingkainya kita kasih warna yang berbeda. Ini kakak kasih warna biru. Terus nanti yang untuk warna biru ini untuk bingkainya ini tengahnya dilobangin. Nah seperti ini adik-adik. Nah seperti ini ya. Jadi nanti kita satukan. Nah sudah menyerupai figura. Jadi kalau misalnya ini kan nggak terputus ya adik-adik ya. Caranya supaya gampang nih kan udah dikasih misalnya berapa senti gitu ya, dari pinggir sini, dari pinggir sini. Nah supaya gampang nih cara guntingnya diginiin ya. Giniin terus kasih gunting aja begini. Nah langsung kita gunting ke sampingnya sesuai dengan ukuran yang kita mau. Seperti itu. Jadi tengahnya langsung digunting seperti ini adik-adik ya. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, kalau adik-adik merasa di rumah, aduh aku kok kertasnya yang besarnya segini cuma 1 ya, yang lainnya kok nggak punya, jadi gimana ya? Nggak apa-apa, adik-adik jangan khawatir ya. Bisa dengan warna-warni. Nah kakak kasih contoh seperti ini. Nih figura yang jadi ya. Nah ini bisa warna-warni. Jadi adik-adik misalnya punya kertasnya yang ini warna ini cuma segini ya, warna merah cuma segini, nggak apa-apa ya. Adik-adik tetap bisa berkreasi seperti ini. Ditempel-tempel ya, malah jadi kreasi baru ya. Nah yuk kita mulai lagi. Nah kita satukan ya antara yang putih yang untuk alasnya sama yang biru ini. Yuk. Kita satukan kertas sama kertas, kita pakai lem kertas saja cukup adik-adik ya. Satukan supaya nanti tengahnya itu bagian yang tengahnya yang kita mau tulis. Di bagian tengah ini. Nah, pinggirnya kita kasih ini supaya seperti bingkai. Nah, figura ya, bikin figura seperti ini adik-adik. Gampang sekali kan? Nah, udah gitu, kalau adik-adik mau ditempel nih, misalnya di tembok, digantung, bisa kasih pita seperti ini. Kasih pita. Ya, bisa digantung. Atau aku mau ditaruh di meja kak, boleh ya, ditaruh di meja supaya berdiri, belakangnya dikasih penyangga seperti ini adik-adik. Nah ini ya, caranya gampang nih adik-adik. Kita ambil kertas seperti ini ya, kayak ini kan tadi kakak udah bikin ini ya. Kertasnya kalau kita mau berdiriin begini, kertasnya sepanjang ini gitu ya. Lalu kita tekuk kira-kira 1/4 lah ya, 1/4 bagian kita tekuk ya seperti ini, dilipat aja ya. Nah terus kita tempelkan di bagian belakangnya,
Tuh. Cara nempelnya yang bagian ujung yang panjang ini disamakan dengan sisi yang bawah. Ya, seperti ini. Disamakan dulu. Baru kita tempel di lem ya, di lem. Kita kasih lem. Jadi bagian yang ini kita kasih lem. Supaya agak kuat pakai lem uhu. Boleh. Kalau nggak ada lem uhu ya lem kertas nggak apa-apa adik-adik. Karena ini kertas sama kertas. Ya. Ini sudah dilem, kakak udah kasih lem ya. Yang bagian dilipat ini. Lalu kita lipat ke dalam gitu. Kita tempelkan, kita satukan. Nah, seperti ini. Ya. Kita rekatkan supaya lemnya melekat. Supaya nanti bisa diberdirikan seperti itu. Nah, nih, Dedek lihat ya, udah menyatu ya antara frame-nya ini sama penyangganya. Nah, seperti ini. Nanti bisa berdiri di meja. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti ini adik-adik. Kalau adik-adik mau dipasang di dinding boleh kasih pita sininya ya. Nah, supaya nggak terlalu polos nih adik-adik, kasih hiasan yuk kita yuk. Supaya lebih semangat lagi kan adik-adik lihatnya, wah figur aku bagus gitu ya. Belum lagi nanti di sini tulisannya macam-macam nih. Bagaimana aku harus melayani apa seperti itu. Kita kasih hiasan dulu. Kakak bikin ini model, kita kasih hiasan pohon-pohonan gitu ya. Nih seperti ini. Kita bikin batang, kita tempel dulu. Adik-adik pasti nanti bisa lebih berkreasi lagi, lebih bagus lagi ya. Semangat ya adik-adik ya. Nah, kita tempel seperti ini adik-adik. Kalau sudah ada batang, pasti ada daun ya. Nah, kita bikin daunnya nih seperti ini. Ya, tempel lagi yuk. Kita tempel, kita bikin daunnya. Ya, seperti ini adik-adik kira-kira. Nah, nih. Ya, lucu ya. Lalu kita sering lihat nih, kalau deketnya daun, ada apa ya adik-adik? Ada burung. Ya, kita kasih burung nih deket di daun sini. Kita kasih burung, kasih lem juga adik-adik, kasih lem. Kasih burung-burungan ya. Adik-adik bisa nih mau burung yang model apa gitu. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini adik-adik. Lalu di bawah pohon biasanya ada apa? Ada rumput. Nah, kita kasih hiasan rumput-rumputan. Yuk, kita tempel lagi di sini. Gampang nih adik-adik ya. Tuh, seperti ini. Bagus ya. Nah, jadi deh adik-adik. Nih, adik-adik bisa nanti berkreasi lebih lagi ya. Mau bikin figura yang seperti apa, mau hiasan seperti apa, adik-adik pasti lebih hebat. Nah, sekarang isinya nih, apa nih yang ditulis di sini? Ya, murid yang melayani. Jadi adik-adik walaupun kecil, bukan hal yang menghambat ya. Jadi bukan hal yang menghambat untuk melayani walaupun adik-adik masih kecil. Misalnya hal yang simpel nih adik-adik melayani di rumah ya, misalnya beresin tempat tidur, bangun tidur, lipat selimutnya, bantal guling disusun dengan rapi. Nah, itu sudah salah satu bentuk melayani mamah. Jadi mamah terbantu seperti itu ya. Misalnya lagi adik-adik membantu papa ikut bantu cuci mobil misalnya ya, adik bisa pegangin selang atau apa seperti itu. Nah, terus adik-adik itu melayani pasti dalam hal yang baik ya, karena kita misalnya gini, melayani kita harus berbagi, memberi ya, itu bagus, tapi harus hal yang positif karena belum tentu memberi itu bagus. Misalnya ya adik-adik, misalnya gini, waktu ulangan ya, adik-adik ngerti nih
jawabannya apa. Terus ada temennya minta, bagi dong gitu. Nah, itu bukan hal memberi yang baik, ya. Jadi adik-adik harus bisa membedakan. Memberi ada negatif dan positifnya, seperti itu. Adik-adik semangat ya. Yuk bikin yuk seperti ini. Nah, nanti ditulis di sini. Nah, adik-adik bisa membuat seperti ini lalu di-share ke kakak koor sekolah minggu masing-masing ya. Sabtu ceria, minggu pagi atau minggu sore. Seperti itu. Dapat poin loh adik-adik ya. Poinnya 7. Wow, banyak loh adik-adik. Poin itu bisa dikumpulkan. Nanti adik-adik bisa ditukarkan pada saat fun day ya. Jadi siapa yang mengumpulkan poin terbanyak pasti dapat hadiah yang luar biasa. Oke, adik-adik semangat ya. Ya, kita terus berkreasi adik-adik ya. Terima kasih adik-adik sudah menyimak dan adik-adik semangat untuk membuat lebih baik lagi. Dadah dan berkati. Yuk adik-adik, kita mau berikan persembahan yang terbaik ya buat Tuhan Yesus. Adik-adik bisa siapkan tempat adik-adik menaruh persembahan untuk Tuhan, celengannya atau apapun yang sudah adik-adik bikin untuk memberikan persembahan buat Tuhan bisa disiapkan, dan uang persembahan adik-adik semuanya. Jika sudah bisa dimasukkan, kita mau doakan ya persembahan kita. Yuk doa sama-sama ya dengan Kak Yuli. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dalam hidup kami. Tuhan, ini kami membawa setiap persembahan, ucapan syukur, dan korban kami untuk Engkau. Tuhan berkati persembahan kami, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, biar apapun yang kami berikan ke Engkau memberi makan dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati hidup kami lebih dan lebih lagi. Kak Yuli undang adik angkat tangannya ke atas. Kita mau terima doa berkat yang terbaik dari Tuhan. Kami juga terima Tuhan berkat yang terbaik daripada-Mu, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub yang turun atas hidup kami Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu besar atas hidup kami. Proteksi dan perlindungan Tuhan turun atas setiap kami, sehingga apapun yang Tuhan kami mau kerjakan, Tuhan senantiasa buat berhasil. Kami jadi orang yang berhasil, orang yang beruntung, orang yang diberkati Tuhan, karena kami punya Engkau, Tuhan Yesus Allah yang hidup, yang senantiasa memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami syukur, kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik sudah memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.